Berlangganan untuk mengakses update 3 hari ke depan. Kaisar bela diri tiran Season 78. Ada apa? Gu Chen berjalan ke halaman dengan ekspresi tenang. Apakah Anda Gu Chen yang direkomendasikan oleh Tuan Tang Ning? Mata pemuda itu tampak seperti akan menyemburkan api. Gu Chen mengangguk. Namaku Long Ao, ayo berduel. Begitu identitasnya dipastikan, Long Ao seperti seekor citah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya dan menyerbu maju. Pedangnya melesat menembus langit malam, memancarkan aura pedang yang menyilaukan, sungguh sangat cepat. Gu Chen tidak menyangka pihak lain tiba-tiba bertindak. Dia sangat tidak senang dan mengangkat tangannya. Ledakan. Sebuah gaya tolak yang kuat muncul begitu saja. Gu Chen mencoba melemparkan pihak lawan agar terhindar dari pertarungan yang tidak perlu. Di luar dugaan, Long Ao ini sangat kuat. Tubuhnya hanya mundur selangkah sebelum ia terbiasa dengan gaya tolak yang kuat. Kakinya melangkah dengan gerakan sederhana dan misterius, lalu ia menyerbu maju lagi, mengacungkan pedangnya. Gu Chen terkejut. Dia memperkirakan bahwa kultivasi pihak lain mungkin berada di tahap Dewa Bumi Menengah, yang hampir sama dengannya. Dia hanya mengambil pedang itu dengan tangan kosong. Dentang. Tangan Gu Chen menekan bilah pedang. Tindakan ini semakin membuat Long Ao marah. Ah! Long Ao mengerahkan seluruh kekuatannya dengan gila-gilaan. Kekuatannya sebenarnya sangat besar. Di antara musuh-musuh yang pernah dilawan Gu Chen, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 3 teratas. Sayangnya, tubuh Gu Chen tidak bergerak. Tangan yang menekan pedang itu bersinar dengan cahaya perak. Baik itu ujung pedang maupun kekuatan dahsyat pihak lawan, keduanya tidak mampu menembus kulitnya dan mempengaruhinya. Dentang. Gu Chen menjentikkan jarinya. Kekuatan jari itu begitu besar sehingga Long Ao dan pedangnya terpental lebih dari 10 langkah ke belakang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Long Ao melihat bahwa pihak lawan benar-benar menggunakan kekuatan fisik murni untuk memblokir serangannya. Sejenak, amarahnya lenyap dan berubah menjadi kebingungan. Tidak baik, apa yang sedang dilakukan anak bernama Long Ao ini? Anak itu terlalu impulsif, dia tidak bisa menerima kenyataan. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki terdengar di antara suku tersebut. Para anggota suku barbar tertarik oleh pergerakan di sini. Long Ao melihat para anggota klan datang mendekat. Dia menggertakkan giginya, mengambil busur dan anak panah dari belakang punggungnya, dan menembakkan 3 anak panah ke arah Gu Chen. Aku. Kemampuan memanahnya jelas telah diasah berkali-kali. Gerakannya sangat halus, dan anak panah melesat sangat cepat. Cahaya ungu kehijauan berkilat di mata Gu Chen, dan anak panah yang tadinya sangat cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat di matanya, sehingga ia dapat dengan mudah menghindarinya. Simu hendak menanyainya lagi ketika dia melihat mata Long Ao memerah. Dia tiba-tiba melompat keluar dari halaman, dan melompati kerumunan suku barbar hanya dalam beberapa lompatan. Kecepatannya sangat luar biasa. Sekelompok besar orang barbar bergegas ke halaman Gu Chen segera setelah dia pergi. Dan, mereka melihat Long Ao menghilang di balik tirai malam yang jauh. Anak itu kabur, berlari sendirian ke hutan belantara di tengah malam, apakah dia ingin mati? Kurasa dia tidak tahan dengan rangsangan itu. Kirim seseorang untuk menjemputnya. Beberapa tetua barbar memukul dada mereka dan menghentakkan kaki. Mereka dengan cepat membentuk tim dan meninggalkan suku untuk mencari pihak lain. Selama seluruh proses ini, sebagian besar orang barbar tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Gu Chen, dan hanya Long Yun yang tinggal di belakang dan menanyakan hal itu. Saudara Gu, apakah Anda baik-baik saja? Gu Chen menggelengkan kepalanya dan memandang kekacauan di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang itu menyerang saya? Long Yun menghela napas, itu sepupuku, Long Ao. Apa yang terjadi malam ini adalah kesalahannya. Untungnya, kakak Gu baik-baik saja. Kalau tidak, kita akan malu menghadapi Tuan Tang Ning. Apa sebenarnya yang terjadi? Gu Chen mengerutkan kening. Begini ceritanya, salah satu dari 10 tempat untuk mengikuti seleksi prajurit surgawi awalnya milik sepupuku, Long Ao. Kebetulan dia berada di peringkat ke-10 di antara generasi muda suku kami. Namun karena kakak Gu datang, dia terpaksa menyerahkan tempat ini. Malam ini, Patriark dan beberapa tetua berbicara dengannya. Awalnya, dia masih tenang. Mereka mengira dia akan baik-baik saja, tetapi siapa sangka dia akan menyerang saudara Gu. Setelah Long Yun selesai berbicara, Gu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi, pihak lain adalah korban terbesarnya. Tak heran dia tadi menunjukkan ekspresi marah seperti itu. Malam ini, sepupu Long Ao membuat ulah. Dia mungkin takut menghadapi hukuman para tetua, jadi dia kabur sebelum semua orang datang. Dia selalu impulsif, tapi sifatnya tidak buruk. Kuharap kakak Gu bisa memaafkannya. Long Yun berkata, lalu ragu-ragu. Jika memungkinkan, ketika dia kembali, saya harap saudara Gu dapat membantu menengahi. Jika tidak, menurut aturan klan, saya khawatir dia akan dihukum. Dia tadi sangat kejam. Jika kekuatan Gu Chen sedikit lebih lemah, dia mungkin sudah jatuh ke tanah sekarang. Kau masih ingin dia ikut campur? Anjing hitam itu, yang telah menyaksikan semuanya, berjalan keluar rumah dan menggelengkan kepalanya. Long Yun juga tahu bahwa permintaan ini agak berlebihan, dan tersenyum getir. Aku juga tahu bahwa kakak Gu adalah korban, tetapi aku menyaksikan sepupu Long Ao tumbuh dewasa. Aku tahu betul berapa tahun dia bekerja keras untuk berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi. Dia telah bermimpi untuk berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi sejak masih muda. Untuk hari ini, dia telah berlatih memanah dan teknik pedang dengan keras.
Aku penasaran apakah kakak Gu memperhatikan bekas luka di dahinya. Hal itu ditinggalkan ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk berlatih agar bisa unggul dalam kompetisi bela diri klan. Ada banyak bekas luka seperti ini di tubuhnya. Bakatnya di klan saya sebenarnya sangat minim, tetapi selama bertahun-tahun ini, dia mengandalkan kerja kerasnya untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang, dan akhirnya mendapatkan tempat dalam seleksi. Saat Long Yun mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Gu Chen teringat tatapan mata merah pihak lain sebelum dia pergi, dan tiba-tiba memahami perasaannya. Dulu di sekte tanpa debu, bakatnya juga biasa-biasa saja, jadi dia tahu betapa banyak keringat dan usaha yang dibutuhkan seseorang dengan bakat buruk untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Apa yang dikatakan Long Yun mengingatkannya pada dirinya sendiri. Long Ao telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi karena kedatangannya, dia harus menyerahkan posisinya tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang bisa menerima ini, bukan? Gu Chen menghela napas. Tang Ning dari surga kuno itu benar-benar meninggalkannya dalam situasi yang sulit. Saya mengerti. Saat dia kembali, saya akan membela dia. Gu Chen berjanji. Meskipun pihak lain telah menyerangnya secara diam-diam, dia tidak mengalami kerugian apapun, dan dia tidak ingin mempermasalahkannya. Terima kasih banyak, Saudara Gu. Setelah mendapatkan janji dari Gu Chen, Long Yun jelas menjadi sedikit lebih dekat dengannya, dan tidak sedingin seperti di siang hari. Kalau begitu, aku pergi duluan. Lebih baik aku menangkap anak itu, kalau tidak, dengan sifatnya yang keras kepala, dia akan membuat masalah lagi. Long Yun berkata sambil tersenyum, lalu buru-buru meninggalkan suku barbar. Hutan liar di tengah malam sangat berbahaya. Ada terlalu banyak binatang buas yang kuat dan tumbuhan aneh di planet kuno ini. Long Yun dan anggota klannya membentuk kelompok, membawa obor dan pergi mencari Long Ao, berharap menemukannya secepat mungkin. Gu Chen tidak mengikuti mereka keluar, tetapi kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasi, dan anjing hitam itu juga kembali ke sarangnya untuk tidur. Pencarian suku barbar berlangsung sepanjang malam. Mereka mengira akan segera menemukan Long Ao, tetapi tanpa diduga, setelah satu malam berlalu, mereka tidak menemukan jejaknya. Kemana Long Ao? Anak itu, pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Kurasa tidak. Anak itu punya banyak pengalaman bertahan hidup di alam liar. Kalau dipikir-pikir lagi, sebaiknya dia kembali sendiri, kan? 772. Awalnya, semua orang mengira dia akan segera kembali setelah mempertimbangkannya matang-matang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak akan ada kabar darinya selama 2 hari berturut-turut. Kali ini, orang-orang di suku tersebut mulai khawatir dan mengirimkan tim pencari untuk mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Gu Chen juga prihatin dengan masalah ini, dan setelah mengetahui bahwa tidak ada kabar dari pihak lain, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Lagi pula, masalah ini muncul karena dia. Jika sesuatu terjadi pada Long Ao karena hal ini, sulit baginya untuk tidak merasa bersalah. Jika kita tidak dapat menemukan anak laki-laki itu, saya khawatir kelompok barbar itu akan menguliti kita hidup-hidup. 3 hari setelah Long Ao menghilang, anjing hitam itu berkata dengan cemas kepada Gu Chen. Long Ao tergolong masih muda di suku barbar tersebut, dan dia telah bekerja sangat keras sejak kecil, sehingga banyak tetua yang sangat menyukainya. Kali ini, karena posisinya digantikan oleh Gu Chen, dia pergi dengan marah. Sekarang dia menghilang, banyak orang yang tidak masuk akal secara alami menyalahkan Gu Chen atas kejahatan tersebut. Menurut mereka, Gu Chen telah merebut tempat yang menjadi hak mereka tanpa alasan, dan menyebabkan hidup dan mati Long Ao menjadi tidak pasti. Sungguh sulit bagi orang untuk memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bahkan ketika anjing hitam itu berjalan di tengah suku pada siang hari, ia merasa bahwa beberapa orang memandangnya dengan iri, seolah-olah mereka ingin menangkapnya dan membuat sup anjing. Jika keadaan terus berkembang seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa tidak akan ada yang menyerang mereka secara diam-diam. Menanggapi kekhawatiran si anjing hitam itu, Gu Chen tetap diam. Dia benar-benar tidak ingin mengalami berbagai liku-liku tanpa alasan. 5 hari setelah Long Ao menghilang, akhirnya seseorang mencari masalah dengan Gu Chen. Yang bermarga Gu, keluar sini. Sekelompok prajurit barbar muda, dipimpin oleh seorang wanita, memasuki halaman Gu Chen dengan sikap agresif. Wanita ini memiliki rambut pendek yang rapi, sepasang mata besar dan bersemangat, serta sedikit jiwa kepahlawanan. Kelompoknya tampak seperti baru saja kembali dari perjalanan, dan di belakang mereka terdapat banyak mayat binatang buas, dengan tatapan membunuh di wajah mereka. Long Fang telah kembali, dan Long Ao adalah adik laki-lakinya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Sepertinya dia akan mendekati Gu Chen itu. Dia adalah ahli di kalangan generasi muda suku, hanya kalah dari kakak Long Yun. Kali ini, orang luar itu akan celaka. Haruskah kita memberitahu kepala polisi tentang masalah ini? Kita tidak bisa membiarkan masalah ini menjadi di luar kendali. Kemana saya harus pergi untuk memberitahu mereka? Patriark dan banyak tetua telah pergi mencari Long Ao. Bahkan kakak Long Yun pun tidak ada di sini. Tidak ada yang bisa menekan bibi buyut itu. Hei, ayo kita tonton saja acaranya. Aku sudah lama tidak senang dengan orang luar itu. Sejumlah besar orang barbar mengepung halaman rumah Gu Chen. Banyak dari mereka ingin menyaksikan pertunjukan yang menarik, dan sebagian dari mereka ingin menenangkan situasi, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Gu Chen menatap wanita di depannya. Setelah mengetahui dari orang lain bahwa wanita itu adalah kakak perempuan Long Ao, dia membuka mulutnya dan berkata, "Maaf, saya tidak bermaksud menyakiti saudaramu. Saya yakin dia akan selamat dan sehat." Long Fang telah berburu selama beberapa hari dan baru saja kembali.
Begitu sampai di rumah, ia mendengar kabar bahwa saudara laki-lakinya hilang. Ia sangat marah. Kata-kata Gu Chen dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi di telinganya, kata-kata itu terdengar lebih seperti sindiran. Mata Phoenix-nya dipenuhi amarah, dan dia bersikap angkuh. Bernama belakang Gu, aku tidak peduli dari mana kau berasal. Begitu kau datang, kau telah merebut tempat saudaraku, dan sekarang hidupnya tidak pasti. Demi Tuan Tang Ning, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau harus segera pergi. Keluar dari suku barbar ini. Pergilah dari planet ini, atau jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Gu Chen tak kuasa menahan kerutan di dahinya. Meskipun ia bersimpati kepada Long Ao, mustahil baginya untuk melepaskan posisinya dalam seleksi prajurit surgawi. Lagi pula, itu bukanlah poin utama saat ini. Yang terpenting adalah menemukan keberadaan Long Ao. Maaf, saya tidak bisa menerima permintaan Anda. Gu Chen tetap bersikap sopan. Begitu dia menjawab, bukan hanya Long Fang, tetapi banyak orang barbar yang hadir menunjukkan tatapan tidak ramah. Anjing hitam itu takut dipukuli, dan berkeringat dingin. Gu Chen, kenapa kita tidak pura-pura pergi dulu dan menunggu kepala suku barbar tua itu kembali? Gu Chen menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, bukankah dia akan menjadi bahan olok-olok? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, keluarlah dari suku barbar ini. Aura di tubuh Long Fang menjadi mengamuk. Kultivasinya telah mencapai tahap awal Dewa Langit, dan tidak kalah dengan Dewa Langit Rubah Kuning dari Jalan Bintang ke-19. Begitu dia bergerak, para pemuda barbar di belakangnya juga bergerak maju. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan yang terlemah berada di tahap akhir Dewa Bumi. Orang-orang ini awalnya termasuk di antara 10 orang yang berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi, dan kepala suku tua itu mengatakan bahwa dia sedang menunggu mereka. Kalian semua mundur, tinggalkan dia padaku. Jangan sampai orang lain mengatakan bahwa suku barbar kita menindas dengan jumlah yang banyak. Long Fang berkata, lalu menyuruh yang lain mundur. Beberapa orang itu segera mundur ketika mendengar ini. Mereka tidak ragu akan kekuatan Long Fang. Orang di depan mereka tampak sedikit lebih muda dari mereka, dan hanya lebih tua dari Long Ao. Long Fang memperkirakan bahwa dia bisa menghabisinya dalam 2 atau 3 gerakan. Long Fang mengeluarkan tombak perang dari punggungnya. Tombak ini tampak seperti dipoles dari tulang binatang buas yang tidak dikenal, dan memancarkan aura yang sangat ganas dan berbahaya. Dengan tombak di tangannya, aura seluruh dirinya menjadi semakin tajam. Haruskah kita bertarung? Gu Chen mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertarung dalam pertarungan yang sia-sia. Jika kamu tidak mau berkelahi, maka pergilah. Long Fang berkata dengan marah. Tombak di tangannya bagaikan naga banjir yang muncul dari jurang, dan menusuk ke arah Gu Chen. Kultivasinya telah mencapai tahap Dewa Langit, dan dia juga memiliki garis keturunan kuat dari suku barbar. Dengan tusukan ini, terjadi ledakan angin dan guntur, bahkan ruang angkasa pun hancur berkeping-keping. Mata Gu Chen menyipit, dan dia dengan tenang mendarat di samping. Desis, desis. Dia mengeksekusi jurus langkah bintang dan bulan, dan posisinya sangat cepat. Dia dengan mudah menghindari serangan lawan. Sejak ia menyerap kekuatan fisik ilahi Wang Wen, kemampuan pengamatannya telah meningkat pesat. Ia selalu dapat melihat gerakan lawannya selangkah lebih maju, dan semuanya dilakukan dengan mudah. Hah, tombak Long Fang terkenal karena kecepatannya. Bahkan binatang buas iblis yang secara alami waspada pun jarang mampu menghindari serangannya. Namun, Gu Chen mampu menghindar beberapa kali berturut-turut. Hal ini mengejutkannya, dan dia mengevaluasi kembali kekuatan lawannya. Jurus tombaknya tiba-tiba berubah lagi, dan bunga tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutup semua arah di sekitar Gu Chen, membuatnya tidak bisa menghindar. Ketika Gu Chen menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar, dia mengulurkan satu tangannya. Telapak tangannya diselimuti cahaya perak, dan langit berbintang benar-benar muncul. Dentang. Dia tiba-tiba merebut tombak perang lawannya. Sekuat apapun tombak perang itu meronta-ronta seperti naga dan melepaskan aura penghancur, tetap saja tidak bisa melukai telapak tangannya sedikitpun. Kulitnya sebening kristal. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Fang tak percaya. Ia ingin merebut tombak perang dari tangan Gu Chen, tetapi pada saat ini, mata Gu Chen memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Long Fang merasa seolah kepalanya ditusuk sesuatu, dan reaksinya langsung tertunda setengah detik. Tangan Gu Chen yang lain mengayun, dan jari-jarinya membentuk pisau, berhenti secara diagonal di lehernya. Tubuh Long Fang menegang sesaat. Ketika para barbar lainnya melihat ini, mereka pucat pasi karena ketakutan. Hentikan. Mereka buru-buru mengepungnya, takut Gu Chen akan dengan kejam menghancurkan bunga itu. Bab 773. Aku akan membunuhnya seketika. Ancaman ini berdampak seketika. Para barbar di sekitarnya tidak berani bergerak maju. Wajah mereka dipenuhi rasa gugup dan cemas. Tak seorang pun menyangka bahwa Long Fang, yang terkuat kedua di antara generasi muda di suku tersebut, akan dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Sebelumnya, ketika serangan Long Ao Ye gagal, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Mereka berasumsi bahwa dia melarikan diri setelah serangannya gagal dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Namun kini, semua orang menyadari bahwa orang yang direkomendasikan oleh Tuan Tang Ning bukanlah orang yang mudah diajak berurusan. Lepaskan dia, jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari suku kami hidup-hidup. Seorang ahli muda berteriak marah. Bersama rekan-rekannya, mereka telah menutup semua jalur pelarian Gu Chen.
Gu Chen menatap dingin kerumunan itu. Semua orang di sini tidak rasional. Bahkan jika dia membiarkan Long Fang pergi, dia takut pertempuran sengit akan terjadi. Ini bukanlah niat awalnya, tetapi karena keadaan telah berkembang hingga titik ini, dia hanya bisa bereaksi sesuai dengan situasinya. Anjing hitam, ayo pergi. Gu Chen mencengkeram Long Fang dari belakang dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di lehernya. Dia perlahan mundur keluar dari suku barbar itu. Anjing hitam itu hendak mengikuti ketika 7 atau 8 ahli barbar mengepungnya dan menahannya. Lepaskan Long Fang dan kami akan melepaskan binatang spiritualmu, kata pemimpin kaum barbar itu dengan wajah muram. Kaulah binatang buas rohani, seluruh keluargamu adalah binatang buas rohani. Si kepala hitam mendengar itu, dia menjadi marah dan meraung ke arah Gu Chen. Gu Chen, jangan khawatirkan aku. Bawa gadis itu pergi, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Jika kau membiarkannya pergi, kita berdua benar-benar akan kehilangan nyawa kita. Gu Chen mengangguk, matanya dingin. Jika kau berani menyakitinya, aku akan mengirimkan mayatnya kembali padamu sepotong demi sepotong. Setelah mengancam mereka, dia tiba-tiba melayang ke langit dan melarikan diri ke hutan liar yang luas bersama Long Fang. Mengejar, selesaikan masalah ini dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkan ketua suku dan yang lainnya tahu. Sialan, bagaimana semuanya bisa berkembang sampai sejauh ini? Sekelompok besar orang barbar segera mengikuti dari kejauhan. Gu Chen melihat para barbar mengejar mereka dengan cepat. Dia mengibaskan lengan bajunya dan kabut putih memenuhi langit. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di tengah kabut, pepohonan purba yang tak terhitung jumlahnya di hutan di bawahnya tiba-tiba terangkat ke atas, hingga puncak-puncak gunung pun tercabut. Gangguan yang ditimbulkan sangat besar, dan lingkungan sekitarnya menjadi kacau. Ketika kelompok ahli barbar itu menerobos kabut, mereka tidak lagi menemukan sosok Gu Chen. Dia sudah melarikan diri tanpa jejak. Di tepi danau biru yang indah, Gu Chen menyegel kultivasi Long Fang dan melemparkannya ke samping. Kau sedang bermain api, tak seorang pun memahami planet terpencil ini lebih baik daripada kami, kaum barbar. Kau akan ketahuan cepat atau lambat. Wajah Long Fang memerah. Dia merasa sangat malu karena telah menjadi tawanan Gu Chen. Aku tidak berniat bersembunyi selamanya, jawab Gu Chen dingin. Sekarang, ceritakan detail pencarian saudaramu. Apa? Long Fang terkejut. Mata Gu Chen dipenuhi ketidaksabaran. Aku ingin mengetahui detail pencarian saudaramu. Dalam situasi ini, Gu Chen tahu bahwa jika dia ingin terus berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi dan menyelamatkan anjing hitam itu, cara termudah adalah menemukan Long Ao. Long Ao adalah akar dari segalanya. Seharusnya dia mencarinya sendiri sejak lama. Seharusnya dia tidak mempercayai standar pencarian kaum barbar. Jika tidak, mungkin keadaan tidak akan sampai seperti ini. Hehe, kau ingin mencari saudaraku. Begitu banyak tetua barbar saya telah mencari selama berhari-hari tanpa hasil. Kau, yang tidak tahu apa-apa tentang planet terpencil ini, bisa melakukannya. Long Fang mencibir ketika mendengar ini. Gu Chen terdiam. Apakah begini seharusnya seorang kakak perempuan bersikap? Apakah dia benar-benar berharap adiknya tidak dapat ditemukan? Kau tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika kau ingin saudaramu selamat, beritahu aku petunjuk sebanyak mungkin. Kata Gu Chen lagi. Kau sama sekali tidak bisa menemukan saudaraku. Sebaiknya kau segera lepaskan aku, kalau tidak. Sebelum Long Fang selesai berbicara, kepalanya dipukul oleh Gu Chen, dan pandangannya menjadi kabur. Beraninya kau. Dia pingsan dan jatuh ke tanah. Gu Chen mengeluarkan kantung kosmos kosong dan melemparkannya ke dalamnya. Wanita ini cerewet sekali. Karena pihak lain tidak mau bekerja sama, Gu Chen sebaiknya mencarinya sendiri. Anjing hitam yang bisa menjelajahi galaksi melalui mimpi tidak ada di sini, jadi dia kehilangan satu pembantu. Untungnya, dia masih punya cara. Gu Chen mengangkat tangannya, kulitnya bersinar dengan cahaya perak, dan suara dengung keras terdengar dari dalam. Tidak lama kemudian, serangga iblis pemakan surga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan terbang mengelilinginya. Sejak ia menguasai teknik rahasia kekosongan nirvana, ada ruang lain di kulitnya. Gu Chen menyembunyikan semua hal penting di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan cincin penyimpanan atau kantung kosmos, menyembunyikannya di dalam tubuhnya lebih aman, dan lebih praktis untuk menggunakannya. Pada saat itu, dia memanggil ratusan juta serangga iblis pemakan surga. Cahaya ungu di matanya berkedip tanpa henti saat dia memberi mereka perintah. Swoosh, swoosh, swoosh. Setelah menerima perintah tersebut, ratusan juta serangga iblis pemakan surga terbagi menjadi kelompok-kelompok yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah, seperti belalang yang melintas. Adapun Gu Chen, ia duduk bersila di tempatnya. Cahaya ungu di matanya memudar dan berubah menjadi cahaya hijau. Anehnya, di antara serangga iblis pemakan langit yang menerobos masuk ke hutan yang luas, sebagian dari serangga iblis berwarna ungu biru di bagian depan juga memiliki cahaya hijau di mata mereka. Mereka melayang ke kejauhan. Gu Chen duduk di tempat, tetapi pandangannya tampak meluas, dan dia dapat dengan jelas merasakan apa yang mereka lihat. Semua ini berkat giok jiwa iblis kuno. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa mengembangkan teknik abadi seperti ini? Gu Chen bergumam, dan senyum tipis teruk di sudut mulutnya. Selama 6 bulan terakhir, dia terus-menerus memurnikan pecahan giok jiwa iblis kuno. Manfaat dari peningkatan kekuatan jiwanya sangat jelas terlihat. Awalnya, dengan tingkat kekuatannya saat itu, sulit baginya untuk memberikan perintah rumit kepada ratusan juta serangga iblis pemakan surga secara bersamaan.
Namun, sejak ia memurnikan pecahan giok jiwa, tingkat mentalnya meningkat pesat, dan melampaui kultivasinya ke tahap awal Dewa Langit. Kontrolnya atas kawanan serangga pun meningkat pesat. Selain kekuatan fisik ilahi Wang Wen yang ia rampas dari Yue King, ia juga mengembangkan sebuah teknik. Dengan daya persepsi yang kuat dari fisik ilahi Wang Wen, alam mentalnya saat ini, dan hubungannya yang erat dengan kawanan serangga, dia dapat menempelkan kesadarannya pada 30.000 serangga iblis berwarna ungu biru. Dia dapat melihat dan mendengar semua yang mereka alami. Teknik ini terlalu praktis. Gu Chen percaya bahwa teknik ini telah sepenuhnya mencapai tingkat teknik abadi. Hanya saja dia belum mengujinya dengan benar sebelumnya. Sekarang, dia menggunakan koneksi mentalnya untuk merasakan pemandangan yang dilihat oleh 30.000 serangga iblis itu. Dia sangat puas. Sayangnya, aku hanya bisa menanamkan kesadaranku ke dalam 30.000 serangga iblis ini. Jika aku bisa menyebarkan kesadaranku ke ratusan juta serangga, peluang untuk menemukan orang tersebut akan jauh lebih tinggi. Meskipun Gu Chen merasa puas, ia juga merasa sedikit menyesal. Dengan alam jiwa Dewa Langit tahap awal miliknya, ia hanya bisa menanamkan kesadarannya ke dalam 30.000 serangga iblis ungu biru yang telah mengikutinya sejak awal. Bab 774. Semakin Gu Chen mendalami jalur jiwa, semakin ia menyadari betapa menakutkannya pria bertopi bambu dalam aspek ini. Mungkin inilah yang ingin Wu Lingxian sampaikan kepadanya. Jika aku ingin mengalahkan pria bertopi bambu, aku tidak boleh terlalu jauh tertinggal darinya dalam jalur jiwa. Jika tidak, tidak ada harapan sama sekali. Setelah aku selesai menyerap giok jiwa iblis kuno, kekuatan jiwaku seharusnya meningkat secara signifikan, dan aku akan selangkah lebih dekat dengannya. Untuk saat ini, aku harus fokus mencari Long Ao. Gu Chen mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, menutup matanya, dan menjalin sebanyak mungkin hubungan dengan kawanan serangga tersebut. Manfaat mengendalikan kawanan serangga untuk mencari jauh lebih baik daripada mencari dengan indera ilahi. Kawanan serangga dapat mendeteksi anomali yang lebih halus daripada indera ilahi, dan mereka tidak akan melewatkan detail sekecil apapun. Ratusan juta serangga iblis pemakan surga berhamburan, dan jumlah informasi yang mereka kirimkan kembali sangat besar. Gu Chen dengan cepat menemukan jejak sejumlah besar orang barbar. Para ahli barbar telah mencari Long Ao selama berhari-hari, dan jejak kaki mereka tersebar di seluruh hutan yang luas. Pencarian berdasarkan apa yang telah mereka cari sebelumnya akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di tengah kawanan serangga itu, Gu Chen melihat sesepuh suku barbar dan banyak tetua barbar lainnya. Mereka bahkan tidak akan memperhatikan serangga kecil yang tidak mencolok di samping mereka, jadi mereka sama sekali tidak menyadari upaya Gu Chen untuk mengintip. Gu Chen menggunakan kawanan serangga untuk memilah informasi yang mereka peroleh setelah pencarian mereka, dan dia menganalisis serta menentukan kemana Long Ao yang hilang mungkin pergi. Sehari kemudian, dia mendapatkan perkiraan kasar. Mungkinkah dia benar-benar pergi ke sana? Gu Chen bangkit, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat pohon merambat yang menjulang tinggi di kejauhan. Pohon merambat itu dengan penuh hormat disebut leluhur merambat oleh kaum barbar. Itu adalah tumbuhan dengan umur terpanjang di bintang terpencil ini, dan tidak diragukan lagi merupakan penguasa tertinggi. Termasuk cabang dan sulur yang menjulur keluar, ia menempati seperempat area bintang purba ini, dan makhluk tak terhitung jumlahnya hidup dan berkembang biak di bawah mahkotanya. Berdasarkan analisis umpan balik dari kawanan serangga, Gu Chen merasa bahwa Long Ao kemungkinan besar akan menuju ke arah tubuh utama leluhur tanaman merambat. Ras barbar telah mengirim begitu banyak ahli untuk mencarinya. Dan, setiap dari mereka mahir dalam pelacakan di hutan. Namun, mereka belum menemukan Long Ao bahkan setelah sekian lama. Ini adalah hal yang aneh. Gu Chen juga memperhatikan bahwa patriark barbar itu sengaja menghindari arah leluhur anggur dalam pencarian mereka. Tampaknya mereka yakin bahwa Long Ao tidak akan pergi ke sana. Gu Chen tidak tahu apa dasar dari ras barbar, tetapi menurut analisis dan deduksinya, ada 2 kemungkinan tempat yang bisa dituju Long Ao. Pertama, dia sudah mati di dalam perut binatang buas iblis yang kuat. Kedua, disitulah leluhur tanaman merambat berada. Oleh karena itu, Gu Chen memutuskan untuk mencari ke arah itu. Dia memerintahkan ratusan juta serangga iblis yang sedang mencari di luar untuk bergerak ke arah leluhur tanaman merambat. Mereka terus mempersempit jangkauan hingga kawanan itu berkumpul kembali. Kemudian, dia mulai bergerak ke arah itu. Setengah hari kemudian, jarak antara Gu Chen dan tubuh leluhur anggur sangat berkurang. Dia dapat melihat dengan jelas lingkaran-lingkaran pohon yang berbintik-bintik di tubuhnya. Semakin dekat dia dengan leluhur tanaman merambat, lingkungan sekitarnya mulai berubah. Perubahan yang paling mencolok adalah semakin sedikitnya vegetasi. Tanaman yang terlihat semakin besar dan lebih spiritual. Gu Chen melihat bunga merah mempesona yang panjangnya ratusan kaki. Bunga itu mekar dengan indah, dan kuncup bunganya benar-benar menelan seekor mamut hidup-hidup. Dia melihat pohon willow yang sebenarnya memiliki kaki dan berlari liar di tanah. Kemanapun pohon itu lewat, cabang-cabang willow menari di langit dan mencekik semua binatang iblis yang bisa dilihatnya. Ada banyak sekali roh kayu yang sangat kuat. Beberapa tingkat kultivasi yang mereka miliki membuat Gu Chen sangat takut. Tempat ini sangat menakutkan. Dengan tingkat kultivasi Long Ao, dia sama saja mencari kematiannya sendiri dengan memasuki tempat ini. Gu Chen bergumam. Dia agak mengerti mengapa orang-orang barbar menghindari tempat ini ketika mencari sesuatu. Tempat ini hanyalah tempat terlarang. Setiap makhluk hidup yang memiliki kebijaksanaan spiritual secara tidak sadar akan menghindarinya. Gu Chen mulai ragu apakah penilaiannya salah. Sebodoh apapun Long Ao, dia tidak akan mengebor ke tempat ini, kan? Di dalam.
Saat berjalan, ekspresi Gu Chen berubah. Beberapa serangga iblis pemakan langit tampaknya telah menemukan sesuatu tidak jauh darinya. Desir. Dia menggunakan jurus melangkah bintang dan bulan dan terus muncul di hutan. Tak lama kemudian, dia tiba di lokasi tersebut. Ini, pedang Long Ao. Gu Chen menatap pedang yang patah dan berlumuran darah di tanah dan mengenali bahwa itu adalah pedang yang digunakan Long Ao untuk menyerangnya malam itu. Ini adalah penemuan terobosan. Artinya, analisisnya tidak salah. Pihak lain memang sedang bergerak maju menuju tubuh leluhur anggur. Melihat bentuk pedang ini, Long Ao seharusnya sudah terluka. Mengapa dia terus maju? Dia memasuki tempat berbahaya itu sendirian. Apa yang dia pikirkan? Gu Chen mengerutkan kening. Dilihat dari tingkat pengeringan darah pada pedang, Long Ao setidaknya 3 hari lebih maju darinya. Terlebih lagi, dia terluka. Situasinya tidak baik. Dengan terobosan penting, Gu Chen memanggil kembali semua serangga iblis pemakan langit. Terlalu banyak bahaya di tempat ini. Jika kawanan itu terus menyebar, kerugiannya akan sangat serius. Dia telah mendapatkan pedang dan darah Long Ao. Setelah merasakannya dengan hatinya, pupil matanya menghilang dan sepenuhnya terbenam dalam cahaya hijau. Fisik ilahi tatapan dan penciuman dapat merasakan aura iblis yang ditinggalkan oleh giok jiwa iblis kuno di seluruh galaksi. Gu Chen bahkan memiliki darah Long Ao. Bagaimana mungkin dia tidak menemukannya di seberang hutan seperti itu? Dia berangkat lagi. Kelima indranya sepenuhnya aktif saat dia mengikuti bau darah yang ditinggalkan oleh pihak lain. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh keras dari depan. Dengung. Suara itu sangat memekakkan telinga. Bahkan, suara itu membentuk gelombang suara yang menakutkan. Suara itu mengguncang gendang telinga Gu Chen dan membuatnya merasa sakit. Detak jantungnya berfluktuasi. Serangan gelombang suara yang sangat dahsyat. Gu Chen pernah bereksperimen dengan gelombang suara. Jantungnya berdebar kencang saat ia melindungi kelima indranya. Pada saat yang sama, organ dalamnya juga mengeluarkan suara. Bang bang, bang bang. Dia juga menggunakan serangan gelombang suara dan mengintegrasikannya ke dalam temperamen pihak lawan. Barulah kemudian dia merasa lebih baik dan bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia melihat pencipta gelombang suara ini. Sebenarnya itu adalah bunga ungu besar berbentuk seperti trompet. Pada saat itu, bunga tersebut memancarkan gelombang suara bernada tinggi dari kuncupnya. Di depannya, ada seseorang yang hampir pingsan dan berpegangan erat. Dan batang serta daunnya memanfaatkan kesempatan ini untuk perlahan-lahan melingkar, mencoba menjatuhkan orang itu. Orang itu bukanlah Long Ao, yang dicari oleh Gu Chen. Itu adalah Long Yun. Tidak diketahui mengapa Long Yun muncul di sini. Pada saat ini, karena serangan gelombang suara, darah di tubuhnya menyembur keluar dengan dahsyat seperti binatang buas purba yang mengamuk. Kekuatan darahnya sama sekali tidak kalah dengan Gu Chen, tetapi menghadapi serangan gelombang suara yang meluas, dia tak berdaya. Dia akan segera menjadi santapan bunga Morning Glory. Gu Chen sangat memahami jalur gelombang suara. Dia tidak seperti Long Yun, yang langsung diserang lawan. Saat ini, tangannya menunjuk ke arah bunga Morning Glory. Energi yin dan yang saling berjalin dan berubah menjadi pedang ilahi yin yang. Pedang itu seketika menembus kehampaan dan menebas ke arah batang dan daun bunga Morning Glory. Dentang. Meskipun bunga iblis ini mahir dalam serangan gelombang suara, batang dan daunnya sangat lemah. Dengan tebasan ini, bunga itu langsung terbelah menjadi dua. Raungan keras itu pun menghilang karenanya. Long Yun menghela napas lega ketika ia lolos dari bahaya. Ia berbalik dan melihat Gu Chen berjalan mendekat. Bab 775. Saudara Gu, mengapa kau di sini? Tanya Long Yun dengan terkejut. Dia telah berada di tanah terlarang leluhur anggur selama berhari-hari, tetapi dia masih tidak tahu bahwa Gu Chen telah menculik Long Fang. Long Ao itu mendapat masalah karena aku, jadi aku khawatir dan keluar mencarinya. Tapi saudara Long, mengapa Anda di sini? Gu Chen menjawab, sejujurnya, dia sangat terkejut bertemu Long Yun di sini karena tidak ada satupun dari orang-orang barbar lainnya yang mencari di sini. Aku menduga sepupuku Long Ao mungkin datang ke sini. Aku menemukan beberapa petunjuk di sepanjang jalan, jadi tanpa sadar aku masuk lebih dalam. Siapa sangka aku tiba-tiba akan bertemu dengan roh bunga yang aneh itu. Jika kakakku tidak bertindak tepat waktu, aku khawatir hari ini akan menjadi bencana. Long Yun menghela napas penuh emosi dan menatap Gu Chen dengan rasa terima kasih. Dengan kultivasinya, dia tidak takut pada tanaman aneh biasa di sini, tetapi serangan gelombang suara dari roh bunga barusan benar-benar menakutkan, dan bahkan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Long, menurutmu mengapa Long Ao mungkin datang ke sini? Tanya Gu Chen penasaran sambil berjalan maju. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menganalisis, tetapi dari nada bicara Long Yun, jelas bahwa dia datang ke sini berdasarkan pemahamannya tentang Long Ao. Saudara Gu mungkin tidak tahu, tetapi ada legenda kuno di suku barbarku. Konon, leluhur tanaman merambat ini pernah bertarung berdampingan dengan leluhur suku barbarku, dan mereka berdua adalah jenderal langit dari langit kuno. Namun kemudian, dunia abadi runtuh, dan surga kuno mengalami kemunduran. Leluhur barbar gugur dalam pertempuran, dan leluhur pohon anggur juga terluka parah. Pada akhirnya, ia kembali ke tubuh asalnya dan tinggal di planet terpencil ini. Konon, suku barbarku datang ke planet kuno ini dengan kehidupan di bawah perlindungan leluhur tanaman merambat, dan sejak saat itu, kami telah berkembang biak di sini selama beberapa generasi. Long Yun menghela napas.
Ternyata memang ada cerita seperti itu. Gu Chen sangat terkejut. Leluhur pohon anggur saat ini saja sudah luar biasa. Jika legenda itu benar, maka sulit membayangkan seperti apa wujudnya dahulu. Tapi apa hubungannya cerita ini dengan Long Ao? Gu Chen memikirkannya dengan saksama. Sejak runtuhnya dunia abadi, surga kuno telah diburu oleh alam ilahi dan tidak lagi muncul di dunia. Dalam situasi seperti itu, agar tetap tersembunyi, Ancient Heaven menerapkan kriteria penyaringan yang sangat ketat. Biasanya, hanya keturunan jenderal surgawi dari bekas istana surgawi yang dapat memperoleh tempat dalam seleksi prajurit surgawi. Misalnya, kaum barbar selalu mendapatkan 10 tempat. Meskipun klan sudah penuh, leluhur anggur adalah jenderal surgawi yang setara dengan leluhur barbar. Dia bahkan masih memiliki 10 tempat lagi. Gu Chen langsung mengerti penjelasan Long Yun. Ternyata Long Ao telah menggantungkan harapannya untuk bergabung dalam seleksi prajurit surgawi pada leluhur anggur. Namun, legenda tetaplah legenda. Terlepas dari seberapa nyatanya, tanah terlarang leluhur anggur dipenuhi bahaya. Pilihan Long Ao terlalu gegabah. Seleksi prajurit surgawi hanya diadakan sekali dalam 1000 tahun, dan ada batasan usia. Oleh karena itu, jika Long Ao tidak dapat berpartisipasi kali ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dia gagal menyergapmu, jadi dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan tempat di klan. Tidak mengherankan jika dia menaruh harapannya pada leluhur anggur. Long Yun menghela napas. Hubungannya dengan Long Ao cukup dekat, jadi dia bisa menduga bahwa Long Ao mungkin datang ke sini. Saudara Long, menurutmu seberapa besar kemungkinan Long Ao mendapatkan pengakuan dari leluhur anggur? Gumam Gu Chen. Long Yun menggelengkan kepalanya dengan serius. Meskipun leluhur tanaman merambat sangat perkasa dan telah memelihara seluruh planet, suku barbar saya telah tinggal di sini selama beberapa generasi, tetapi kami belum pernah mendengar dia mengatakan apapun. Nenek moyangku yang barbar pernah berspekulasi bahwa leluhur tanaman merambat mungkin terluka parah dalam perang kala itu, sehingga ia masih tertidur lelap dan hanya mengandalkan instingnya saja. Ada kemungkinan lain yang lebih buruk. Kecerdasan leluhur anggur telah lama runtuh, dan dia hanya dapat dianggap sebagai tanaman roh langit dan bumi yang perkasa. Tidak peduli kemungkinan manapun, hal itu menunjukkan bahwa Long Ao tidak mungkin mendapatkan pengakuan dari leluhur anggur dan memperoleh tempat dalam seleksi prajurit surgawi. Gu Chen menghela napas. Kalau begitu, kita harus segera menemukan Long Ao dan membawanya pergi. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Leluhur tanaman merambat, yang hanya mengandalkan instingnya, sangat menakutkan. Gu Chen masih ingat pengalamannya saat memasuki bintang terpencil. Dia dan anjing hitam itu hampir kehilangan nyawa mereka. Long Yun mengangguk. Dengan bantuan kakak Gu, kita bisa bekerja sama. Aku yakin kita bisa menemukan Long Ao dengan cepat. Keduanya mencapai kesepakatan dan bersama-sama melacak keberadaan Long Ao. Mengapa anjing hitam kakak Gu tidak mengikutimu? Tanya Long Yun di perjalanan. Ia masih berada di suku itu. Gu Chen tidak menjelaskan banyak dan menggunakan daya pengamatannya yang kuat untuk melacaknya. Dengan bantuan Gu Chen, kecepatan Long Yun dalam menemukan Long Ao meningkat pesat. Keduanya menemukan beberapa jejak kaki yang ditinggalkan Long Ao di sepanjang jalan. Beberapa masalah tak terhindarkan di sepanjang jalan, dan semua masalah itu berasal dari tanaman yang aneh dan kuat. Untungnya, dengan mereka berdua bekerja sama, hal itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Tumbuhan-tumbuhan di sini diberkati oleh leluhur anggur. Setelah bertahun-tahun tumbuh, mereka telah mengembangkan kecerdasan dan kemampuan ilahi. Mereka sangat luar biasa. Dilihat dari jejak kakinya, sepupu Long Ao bisa dibilang beruntung. Dia tidak mengalami masalah sebanyak yang kita alami. Long Yun menghancurkan roh kayu yang menghalangi jalan dan memperkenalkannya serta menganalisisnya kepada Gu Chen. Ia memiliki tubuh abadi harimau barbar, yang konon merupakan fisik yang sangat kuat dan menempati peringkat tidak rendah dalam daftar fisik Al-Heaven. Ia adalah seorang jenius langka dari suku barbar dalam 100.000 tahun dan sangat dihargai oleh seluruh suku. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Yun sangat luar biasa, yang membuat Gu Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia juga menyadari bahwa alam semesta memang penuh dengan talenta, dan dia bukanlah satu-satunya jenius. Gu Chen terkejut dengan kekuatan Long Yun, dan Long Yun juga terkejut dengan serangan sesekali yang dilancarkan Gu Chen di sepanjang perjalanan. Di matanya, metode Gu Chen tak terbatas. Kultivasinya jelas hanya berada di tahap menengah tahap Dewa Bumi, tetapi ia memberinya perasaan yang tak terduga. Ia perlahan menyadari bahwa bukan suatu kebetulan jika Tuan Tang Ning menyukai pihak lain. Ia benar-benar memiliki kemampuan untuk datang ke bintang terpencil ini. Keduanya bertarung berdampingan, dan penghalang kecil yang disebabkan oleh Long Ao menghilang. Setelah 1,5 hari, mereka akhirnya tiba tepat di bawah tubuh leluhur tanaman merambat. Di depan mereka, terbentang akar-akar yang saling berjalin tak terhitung jumlahnya. Melihat ke atas, kanopi pohon itu sepenuhnya menutupi langit, dan sulur-sulur yang menyerupai naga banjir menjuntai ke bawah. Di sini, vitalitasnya begitu kaya sehingga seolah tak bisa hilang, membuat orang ngiler dan merasa nyaman. Gu Chen awalnya ragu tentang keberadaan leluhur tanaman merambat yang memberi makan semua makhluk hidup di bintang terpencil, tetapi ketika dia tiba di sini, dia menyadari bahwa semuanya benar. Alasan mengapa bintang kuno ini begitu penuh vitalitas adalah berkat leluhur tanaman merambat. Meskipun tidak lagi memiliki kecerdasan, ia tetap merupakan kehidupan yang sangat hebat. Aura Long Ao menghilang di sini. Gu Chen melihat ke depan, dan persepsinya tentang aura Long Ao berakhir di sini. Jika tebakannya tidak salah, Long Ao mungkin sudah memasuki bagian dalam pohon. Di sana,
Long Yun dengan cepat menemukan lubang di pohon. Lebih tepatnya, itu hanya celah kecil di pohon merambat, tetapi ukurannya terlalu besar sehingga terlihat seperti lubang pohon. Keduanya berjalan masuk ke dalam lubang pohon tanpa ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di tubuh leluhur tanaman merambat. Bab 776. Desir-desir-desir. Mereka berdua baru saja memasuki bagian dalam pohon ketika sulur-sulur hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, seperti jutaan ular, menyapu ke arah mereka. Ekspresi wajah mereka berdua berubah, dan masing-masing mulai bergerak. Bum bum bum, bum bum bum. Satu persatu, ular-ular merambat itu roboh akibat serangan keduanya, tetapi yang aneh adalah mereka justru dengan cepat pulih ke bentuk semula, dan sekali lagi menyerang keduanya. Dalam situasi seperti ini, keduanya dengan cepat dikepung, dan Gu Chen merasa bahwa energi vital dalam tubuhnya benar-benar terkuras. Long Ao ada di sana. Long Yun melirik ke sudut yang jauh dan tanpa sadar berteriak. Gu Chen mengikuti arah pandangan Long Ao dan melihat bahwa seluruh tubuh Long Ao terikat oleh ular-ular merambat berwarna hijau gelap, dan sulur-sulur itu telah menusuk tubuhnya, terus-menerus menyedot darah dan kekuatan hidup dari tubuhnya, dan dia telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Pemandangan yang sangat familiar. Pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit. Ular rotan yang akan segera tumbuh kembali setelah dihancurkan, perasaan vitalitas di tubuhnya yang terus mengalir pergi, dan bahkan Long Ao, yang terikat, mengingatkannya pada lembah dewa terpencil. Pada saat ini, dia tampaknya telah kembali ke lembah dewa yang terpencil, dan berada di bawah kuasa supernatural dewa yang terpencil. Dentang, dentang. Gu Chen menghunus pedang agung Kunlun, dan Long Yun juga mengeluarkan tombak, lalu keduanya mulai menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan, karena jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan ditaklukkan oleh ular-ular merambat seperti Long Ao. Saat itu, lupakan soal menyelamatkan orang, mereka akan mati di tempat ini. Brengsek, ini tidak ada habisnya, kami butuh bantuan. Long Yun melihat bahwa ular-ular merambat itu akan pulih sepenuhnya setelah dihancurkan, dan secara bertahap merasa bahwa itu melelahkan. Dia berpikir apakah akan mundur sementara atau tidak, tetapi pintu masuk sudah dipenuhi oleh sejumlah besar ular merambat, dan dia sama sekali tidak bisa keluar. Gu Chen menggertakkan giginya, dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kantung Qiankun, lalu melemparkan Long Fang yang ada di dalamnya keluar. Anda, ini, apa yang sedang terjadi? Long Fang hampir meledak karena dipenjara oleh Gu Chen selama berhari-hari, dan menganggapnya sebagai penghinaan terbesar dalam hidupnya. Saat ini, dia hendak memarahi Gu Chen, tetapi tiba-tiba melihat ular-ular merambat di sekitarnya, dan tanpa sadar melompat ketakutan. Saudari sepupu, bagaimana kau bisa? Long Yun ternganga dan memasang ekspresi aneh ketika melihat Long Fang dibebaskan dari kantung semesta oleh Gu Chen. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Gu Chen menghilangkan segel Long Fang, dan dia segera memulihkan kekuatannya. Saat itu, Long Fang sudah melihat adik laki-lakinya yang diikat di kejauhan. Dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan Gu Chen, jadi dia bergabung dengan dua orang lainnya dan mereka bertiga menyerang bersama-sama dengan penuh amarah. Ayo kita pergi ke Long Ao, cari cara untuk menyelamatkannya, lalu segera tinggalkan tempat ini. Ketiganya mendiskusikan rencana mereka, lalu bergerak menuju Long Ao sambil menyerang. Namun, jumlah ular rotan itu sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, jumlahnya sudah melebihi 100 juta. Mereka bertiga telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tetapi mereka hanya berhasil maju kurang dari 1000 kaki. Yang terburuk adalah ketiganya terluka. Darah di tubuh mereka mulai bocor dan diserap oleh pohon leluhur anggur. Semuanya sudah berakhir. Hati ketiganya hancur berkeping-keping. Kekuatan leluhur tanaman merambat sedalam samudra. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Matilah untukku. Di saat kritis antara hidup dan mati, Gu Chen tidak lagi bisa menyembunyikan identitasnya sebagai penguasa tubuh. Ki darah emas di tubuhnya melesat ke langit. Dia mengeksekusi cetak biru agung tirani. Pada saat yang sama, dia memegang pedang penjara surga di satu tangan dan pedang Kunlun di tangan lainnya, dan memulai tarian pedang dan saber yang liar. Bum bum bum. Dia berubah menjadi badai emas. Kemanapun pedang dan saber itu lewat, ular rotan yang tak terhitung jumlahnya akan hancur berkeping-keping. Dia bahkan dengan paksa membuka celah, memungkinkan mereka bertiga akhirnya bergegas ke sisi Long Ao. Adik laki-laki. Long Fang dengan tergesa-gesa membunuh semua ular rotan yang melilit Long Ao, dan akhirnya menyelamatkannya. Saudari, Long Ao dengan lemah membuka matanya. Dia masih hidup, tetapi vitalitasnya telah terkuras habis. Seandainya semua orang menyelamatkannya beberapa hari kemudian, dia mungkin akan menjadi makanan leluhur tanaman merambat. Pergi. Pada saat ini, kekuatan tubuh abadi dan tubuh penguasa Gu Chen telah menyatu, mencapai kondisi terkuat. Dia dengan panik membuka jalan keluar. Long Fang dan Long Ao sangat terharu ketika melihat ini. Mereka tidak pernah menyangka pihak lain begitu kuat. Kalian berdua pergi duluan. Long Yun mengacungkan tombak di tangannya dan bertarung berdampingan dengan Gu Chen. Keduanya berlumuran darah. Ketika kakak beradik itu mendengar ini, mereka menggertakkan gigi dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Mereka berempat bergegas menuju posisi yang tidak jauh dari pintu keluar. Saat ini, Weng! Cahaya hijau tak berujung memancar, dan lebih banyak lagi ular rotan muncul begitu saja. Mereka benar-benar menutup jalan keluar, menyebabkan keempatnya tidak punya jalan untuk melarikan diri. Aku tidak bisa. Gu Chen memegang pedang dan pedang sambil terengah-engah.
Tangan Long Yun yang memegang tombak juga gemetar. Jelas, dia telah mengerahkan kekuatannya secara berlebihan. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar dari situasi itu dengan cara membunuh. Ini semua salahku. Wajah Long Ao memucat. Dia menyadari bahwa dia telah menyakiti mereka bertiga dan merasa malu. Nenek moyang akan datang. Kami adalah keturunan leluhur barbar. Ini kesalahan kami karena mengganggu tidurmu. Tolong lepaskan kami. Long Fang berteriak putus asa, matanya dipenuhi air mata. Ular rotan tak berujung di sekitarnya terus bergerak tak terkendali, seolah-olah leluhur tanaman merambat tidak mendengar panggilannya. Percuma saja, sepertinya kecerdasan leluhur anggur sudah lama menghilang, kata Long Yun dengan serius. Dia tidak menyangka mereka semua akan mati di sini. Gu Chen memandang ular rotan yang ada di mana-mana, dan matanya menunjukkan rasa enggan yang kuat. Dia masih memiliki terlalu banyak keinginan yang belum terpenuhi. Bagaimana mungkin dia mati di tempat seperti ini? Aku tidak peduli apakah kau leluhur tanaman merambat atau aragami. Bunuh. Dia meraung ke langit. Kata, bunuh, mengguncang 9 langit. Kidara emas merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kerajaan emas. Kerajaan penguasa. Gu Chen menyerang dengan segenap kekuatannya. Kehendak yang tak tergoyahkan dan mendominasi menyebar ke segala arah. Boom! Kemanapun kerajaan Overlord lewat, ular rotan yang tak terhitung jumlahnya roboh dan berubah menjadi pancaran cahaya hijau. Kehancuran. Klan Tirani. Tiba-tiba terdengar gumaman aneh dari dalam pohon, seolah-olah raksasa telah terbangun dari tidur panjangnya. Suara ini, Long Yun, Long Fang, dan Long Ao semuanya terkejut. Seperti kembang api, Baguo menghilang setelah sesaat bersinar terang. Namun kali ini, sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan menghentikan serangan mereka. Wahai pewaris klan Tirani, kau memiliki aura kehancuran. Suara itu kuno dan penuh liku-liku. Suaranya bergema seperti lonceng besar. Leluhur anggur, kau telah bangkit. Long Fang dan yang lainnya berseru dengan gembira. Ini adalah jenderal surgawi kuno yang bisa disandingkan dengan leluhur barbar. Namaku bukanlah leluhur anggur, namaku adalah kehancuran. Suara itu memekakkan telinga. Begitu selesai berbicara, cahaya hijau tak berujung menyembur dan mendorong Long Yun dan yang lainnya keluar, menenggelamkan Gu Chen. Gu Chen berada di dalam cahaya hijau, tetapi dia tidak lagi merasakan vitalitasnya terkuras. Sebaliknya, dia merasa hangat dan nyaman. Luka-luka dari pertempuran sebelumnya pulih dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Apakah leluhur tanaman merambat ini benar-benar berhubungan dengan aragami? Bab 777. Cahaya hijau ada di mana-mana. Sebuah pikiran ilahi yang luas menyapu tubuh Gu Chen, memberinya ilusi bahwa semua rahasianya telah terbongkar. Dunia telah banyak berubah. Ketika saya bangun lagi, semuanya sama, tetapi orang-orangnya berbeda. Teman-teman lamaku dari masa lalu semuanya telah tiada. Suara itu sangat menyayat hati, dan dipenuhi dengan kesedihan dan duka cita. Gu Chen pulih dari keterkejutannya dan berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa leluhur anggur terkait dengan garis keturunan dewa terpencil dan mengetahui tentang klan Tirani. Aku bisa merasakan aura kehancuran darimu. Bisakah kau jelaskan apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, leluhur anggur akhirnya pulih dari kesedihannya dan berinisiatif bertanya kepada Gu Chen. Si junior ini agak ragu. Mungkin ini ada hubungannya dengan tempat bernama Desolate God Valley yang pernah saya kunjungi. Gu Chen ragu-ragu. Dia tidak mengerti apa itu aura kehancuran. Ceritakan padaku secara detail. Suara leluhur anggur itu tak diragukan lagi. Sekarang, karena posisinya sudah seperti ikan di atas balok pemotong, Gu Chen tahu bahwa mengatakan yang sebenarnya adalah pilihan terbaik. Dia menceritakan kepada leluhur anggur tentang pengalamannya di dalam dan di luar lembah dewa terpencil. Apakah garis keturunan dewa terpencil menjadi lebih kuat? Leluhur pohon anggur bergumam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi tegas. Mustahil untuk meninggalkan aura kehancuran setelah berurusan dengan ortodoksi kehancuran. Apalagi yang kau sembunyikan? Aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui. Gu Chen terkejut. Itu tidak mungkin. Kau memiliki aura kehancuran. Aura itu telah merasuk ke dalam tulangmu. Pasti ada hubungan karma yang mendalam. Kata leluhur tanaman merambat dengan yakin. Gu Chen mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, pupil matanya menyempit. Pak Guru, apakah Anda merujuk pada pohon yang berwarna-warni itu? Gu Chen teringat pohon berwarna pelangi. Di masa lalu, ketika dia terluka parah dan hampir mati, kera putih itu memetik semua buah dari pohon berwarna pelangi dan memakannya sendiri. Pohon berwarna pelangi memiliki hubungan yang rumit dengan lembah dewa terpencil. Pohon harta karun kuno yang terpencil. Apa yang sedang terjadi? Nada suara leluhur anggur terdengar serius. Gu Chen kemudian dengan jujur memberitahu leluhur pohon anggur bahwa dia pernah memakan buah pohon pelangi. Setelah mendengar ini, leluhur pohon anggur tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata ada hubungan yang sangat dalam di antara kita. Pantas saja kedatanganmu membangunkan aku dari tidurku. Siapa namamu? Nada suara leluhur anggur tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Gu Chen menyebutkan nama aslinya, dan leluhur tanaman merambat membacanya dengan lantang. Gu Chen, kenapa kau datang kemari? Apa yang kau inginkan? Gu Chen tersenyum getir. Sejujurnya, junior datang ke sini secara kebetulan. Aku hanya sedang mencari seseorang. Gu Chen menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi di surga kuno. Tang Ning, bocah itu sudah dewasa juga. Huff, dia berani-beraninya mengincar aku.
Namun, sebagai seseorang yang memiliki garis keturunan klan tirani, ini bukanlah aib bagi nama saya. Ketika leluhur tanaman merambat mendengar bahwa Gu Chen datang ke bintang terpencil di bawah bimbingan peta bintang Tang Ning, dia sepertinya telah memahami sesuatu dan bergumam dengan tidak puas. Gu Chen. Setelah merenungkan pikirannya, dia berbicara lagi kepada Gu Chen. Apakah kamu tahu apa hubungan garis keturunan dewa terpencil di kota asalmu denganku? Gu Chen menggelengkan kepalanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang saudara. Mereka lahir dari kekacauan alam semesta dan merupakan satu-satunya ras di dunia ini. Mereka memiliki dua kepala dalam satu tubuh, yang merupakan hal langka di dunia. Orang-orang menyebut mereka sebagai makhluk terlantar. Sejak hari kelahiran si kembar terpencil, mereka telah mengolah dao kehidupan di antara 3.000 dao agung. Mereka sangat berbakat dan jauh melampaui banyak ras. Namun, meskipun kedua bersaudara itu memiliki tubuh yang sama dan mengkultivasi dao kehidupan yang sama, terdapat perbedaan besar dalam filosofi mereka. Inti dari dao kehidupan sang kakak adalah memberi, sedangkan sang adik ingin menjarah. Salah satu dari mereka ingin meminjam dao kehidupan untuk diberikan kembali kepada semua makhluk hidup, sementara yang lain ingin merampas vitalitas semua makhluk hidup untuk memperkuat dirinya sendiri. Karena konflik filosofi yang serius, mereka akhirnya memilih untuk berpisah. Mereka masing-masing meninggalkan tubuh mereka. Kakak laki-laki bergabung dengan Istana Surgawi Dunia Surgawi dan menjadi Jenderal Surgawi, yang dikenal sebagai Dewa Abadi yang terpencil. Adik laki-laki bergabung dengan alam ilahi dan menjadi dewa yang terpencil. Ketika leluhur tanaman merambat mengatakan ini, Gu Chen mengerti. Kakak laki-laki itu sebenarnya adalah leluhur tanaman merambat. Dia adalah seorang dewa abadi yang terpencil. Kemudian, dunia surgawi runtuh dan kobaran api perang berkecamuk. Pertemuan kedua bersaudara itu sangat berbeda. Aku datang ke bintang terpencil ini dengan luka serius. Hingga hari ini, aku masih belum pulih, tetapi garis keturunan dewa terpencil telah menjadi ras surgawi yang perkasa. Lembah dewa terpencil yang kau masuki di dunia asalmu ditinggalkan oleh ras terpencil. Dan orang yang meninggalkan lembah itu pasti memiliki garis keturunan yang cukup tinggi di ras terpencil. Jika tidak, dia tidak akan kehilangan pohon harta karun kuno terpencil. Kau harus tahu bahwa itu adalah harta karun yang menemani kita berdua seumur hidup. Gu Chen mengingat kembali pemandangan yang dilihatnya di sungai waktu. Setelah jiwa bintang kuning pucat kuno terbangun, memang ada ras alien yang datang ke lembah dewa terpencil untuk mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya mereka mencari pohon pelangi, yang juga merupakan pohon harta karun kuno terpencil. Namun, pohon itu sudah lama dibawa pergi oleh kera putih, jadi tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Gu Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka pohon pelangi itu memiliki latar belakang yang begitu hebat. Tak heran jika pohon itu bisa membantunya bangkit kembali. Sekarang, karena para dewa dan para immortal berselisih, surga kuno sedang mengalami kemunduran, dan ras terpencil merupakan ancaman besar bagi istana surgawi kita. Alasan Tang Ning mengirimmu ke sini adalah karena aku. Leluhur tanaman merambat mencibir. Hati Gu Chen bergejolak. Dia datang ke sini karena Long Ao, jadi apa hubungannya dengan Tang Ning? Mungkinkah semua ini adalah bagian dari rencana leluhur tanaman merambat? Alasan mengapa dia mengirimnya ke bintang terpencil adalah karena leluhur tanaman merambat. Hal ini mengejutkan Gu Chen. Mengapa leluhur tanaman merambat berpikir bahwa dia bisa membuat leluhur tanaman merambat memandangnya secara berbeda? Kecuali jika leluhur pohon anggur mengenalnya seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Gu Chen tercerahkan. Dia selalu curiga apakah itu kebetulan atau disengaja bahwa Tang Ning telah menyegel istana surga 9 lapisan di pegunungan Hengduan di pasar langit. Jika itu kebetulan, artinya leluhur tanaman merambat sangat membencinya dan ingin dia mati di sungai waktu. Jika itu disengaja, artinya leluhur tanaman merambat bermaksud membantunya memahami Dao Karma. Dia selalu ragu tentang masalah ini. Dia tidak percaya bahwa Tang Ning memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa dia pernah pergi ke pasar langit. Namun sekarang, jika masalahnya seperti yang ditebak oleh leluhur tanaman merambat, itu berarti leluhur tanaman merambat mengenalnya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia telah dibangkitkan karena pohon harta karun kuno yang terpencil, dan bahwa dia pernah mengunjungi tanah leluhur klan Gu di pasar langit. Dia tahu hampir segalanya tentang pria itu, jadi bagaimana dia melakukannya? Mungkin dia telah menggunakan teknik mistik waktu untuk memahami seluruh hidupnya. Pencapaian leluhur anggur dalam dao waktu sungguh tak terduga. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia mengerti bahwa meskipun Tang Ning sangat kuat, dia bukanlah musuhnya. Dia telah membantunya memahami kekuatan karma, dan sekarang, dia telah membimbingnya ke tempat leluhur tanaman merambat berada. Kau dibangkitkan karena pohon harta karun kuno terpencil, jadi kau memiliki hubungan karma yang tak dapat dijelaskan dengan ras terpencil kami. Tidak lama lagi kau harus melawan garis keturunan dewa terpencil. Bab 778. Baiklah, karena kau memiliki hubungan yang begitu dalam dengan ras terpencil, aku akan menyerahkan warisan itu kepadamu hari ini. Kau akan menaklukkan galaksi sebagai jenderal surga terpencil. Ingatlah ini baik-baik, sebagai keturunan langsungku, sebagian besar dewa terpencil adalah keturunanmu. Dalam pertempuran di masa depan, ingatlah untuk tidak mempermalukan para dewa abadi terpencil. Setelah leluhur tanaman merambat mengucapkan itu, cahaya hijau tak berujung memancar, dan sebuah jari hijau zamrud raksasa muncul di hadapan Gu Chen. Sebelum Gu Chen sempat bereaksi, seberkas cahaya hijau gelap menyentuh ruang di antara alisnya. Kekuatan hidup yang tak terbatas dan agung mengalir ke dahi Gu Chen.
Kesadarannya tiba-tiba menjadi kabur, dan dia berada dalam keadaan setengah tertidur. Proses aneh ini berlangsung selama beberapa hari. Ketika Gu Chen terbangun, kesadaran leluhur tanaman merambat telah lenyap. Dan di tengah lipatan alisnya, terdapat tanda hijau sederhana yang tampak seperti mata. Sungguh perasaan yang luar biasa. Setelah terbangun, Gu Chen merasakannya dalam diam. Dia menyadari bahwa tanda hijau di dahinya terus-menerus dipenuhi energi kehidupan, menyehatkan daging dan darahnya. Hal ini menyebabkan darah dalam tubuhnya terus menguat, dan tubuhnya berkembang ke arah yang lebih kuat. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat misterius yang tersegel di dalam tanda itu, tetapi dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menembus belenggu tersebut. Dao kehidupan. Gu Chen bergumam. Kekuatan hidup yang terus mengalir dari tanda di dahinya memberinya perasaan yang luar biasa, dan dia memiliki pemahaman baru tentang kehidupan. Warisan leluhur anggur tidak mengubah kultivasinya, tetapi dia tahu bahwa itu membawa manfaat besar baginya. Semburan energi kehidupan itu sendiri lebih baik daripada ramuan atau obat apapun. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku pasti akan menepati janjiku. Di masa depan, aku akan menaklukkan galaksi sebagai jenderal surga terpencil. Gu Chen dengan hikmat membungkuk ke arah kehampaan. Leluhur tanaman merambat itu tidak menjawab, seolah-olah ia sekali lagi terlelap dalam tidur lelap. Ia tidak tahu kapan ia akan bangun lagi. Saudaraku. Saudaraku. Hanya tersisa lapisan tipis cahaya hijau. Gu Chen mendengar suara-suara yang datang dari luar. Ia tersadar dari lamunannya, dan tanda hijau di antara alisnya menghilang. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, cahaya hijau di sekitarnya runtuh, dan ia berjalan keluar dari tempat warisan itu. Saudara Gu, apakah Anda baik-baik saja? Long Yun, Long Fang, dan Long Ao maju ke depan pada kesempatan pertama yang memungkinkan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka telah menunggu di luar selama beberapa hari, khawatir sesuatu telah terjadi pada Gu Chen. Setelah melewati suka duka bersama, prasangka Long Fang terhadap Gu Chen pun sirna. Lagi pula, dialah yang menyelamatkan kakaknya. Meskipun Long Ao masih kecewa karena kehilangan kuota, dia tahu bahwa itu bukan kesalahan Gu Chen. Jadi, dia sudah menerimanya. Apapun yang terjadi, pihak lain telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Persahabatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Aku baik-baik saja, aku punya kabar baik lainnya untukmu. Gu Chen tersenyum. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Kabar baik apa? Ketiganya terkejut. Gu Chen menatap Long Ao dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan bertarung denganmu untuk memperebutkan posisi suku barbar. Posisi itu masih milikmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Ao buru-buru menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tempat itu awalnya dijanjikan kepadamu oleh Tuan Tang Ning. Bagaimana mungkin tempat itu diberikan kepadaku? Dan kakak Gu, kau sangat kuat. Kau lebih layak untuk mengikuti seleksi prajurit surgawi daripada aku. Mereka bertiga telah melihat kekuatan Gu Chen dengan mata kepala sendiri. Mereka tahu bahwa dengan usia dan bakatnya, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi. Jika dia kehilangan kesempatan seperti itu akan menjadi kerugian besar bagi Ancient Heaven. Kakak Gu, mengikuti seleksi prajurit surgawi bukanlah satu-satunya jalan keluar. Long Ao akan bekerja keras di masa depan. Long Fang juga menggertakkan giginya. Saat memanggil Gu Chen, pipinya sedikit memerah. Jangan khawatir, aku sudah punya tempat. Kenapa aku harus mengambil tempat suku barbar kalian? Gu Chen menjelaskan sambil tersenyum. Mungkinkah? Ketiganya teringat suara dari beberapa hari yang lalu, dan ekspresi mereka berubah. Benar, aku akan berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi atas nama para dewa terpencil. Ekspresi Gu Chen menjadi serius. Apakah itu? Di dalam suku barbar, sebuah panci besar telah disiapkan. Di dalamnya terdapat air mendidih, dan di sampingnya ada seekor anjing hitam besar yang melolong kesakitan. Sepupu Long Fang telah diculik selama berhari-hari, dan kakak Long Ao juga telah hilang selama berhari-hari. Aku khawatir mereka semua dalam bahaya. Mari kita cincang anjing hitam ini menjadi sup untuk menghibur jiwa mereka di surga. Tidak, sebaiknya dipanggang. 5 atau 6 anak barbar sibuk di dekat api unggun, berdiskusi dan menelan ludah mereka. Tidak jauh dari mereka, beberapa orang dewasa mengamati dan mendengarkan gonggongan liar anjing hitam itu, sambil sesekali menggelengkan kepala. Anjing hitam ini harus digunakan untuk ditukar dengan sandera dari Gu Chen. Tentu saja, anjing itu tidak bisa dibunuh begitu saja. Namun, Long Fang dan saudara laki-lakinya telah hilang selama beberapa hari, dan situasinya semakin memburuk. Mereka membiarkan anak-anak suku memberi pelajaran pada anjing hitam ini. Harus diakui bahwa anjing hitam ini tampak lesat. Dagingnya sangat padat, dan bulu hitamnya berkilau. Pasti rasanya sangat enak. Dia kembali. Long Fang sudah kembali dengan selamat. Long Ao juga sudah kembali. Mereka tampaknya selamat dan sehat. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari dalam suku. Banyak anak muda mendengarnya dan berlari ke pintu masuk suku. Semuanya sudah berakhir. Ketika anjing hitam itu mendengar bahwa para sandera telah kembali dengan selamat, wajahnya menjadi pucat. Kali ini, Gu Chen tidak punya kartu tawar-menawar. Dia tidak akan benar-benar direbus sampai menjadi sup, kan? Siapa sangka dulu makanan ini terkenal dan sangat berkuasa. Mungkinkah pada akhirnya, makanan ini akan menjadi hidangan bagi kaum barbar?
Di pintu masuk suku barbar, Gu Chen, Long Yun, dan dua orang lainnya kembali bersama sambil mengobrol dan tertawa. Sekelompok besar pemuda barbar bergegas ke pintu masuk suku, dan ketika mereka melihat Gu Chen, mata mereka memerah. Kau masih berani muncul, aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Sepupu Long Fang telah dipenjara selama berhari-hari, aku jadi bertanya-tanya apakah dia sudah dirawat. Ah, aku tidak tahan memikirkannya. Beberapa pemuda barbar segera menyerbu ke arah Gu Chen, dan para pemimpinnya adalah 10 ahli terbaik dari suku tersebut. Kalian semua berhenti, jangan bersikap tidak sopan kepada kakak Gu. Sebelum ada yang sempat bergerak, Long Fang dengan lantang memarahi mereka, wajahnya memerah. Kakak Gu. Sekelompok pemuda yang bersemangat itu berhenti di tempat mereka berdiri, tercengang. Beberapa hari yang lalu, mereka masih saling berteriak dan ingin saling membunuh. Bagaimana bisa mereka menjadi begitu akrab hanya setelah diculik selama beberapa hari? Long Fang, kau tidak mungkin. Seorang pemuda yang agak gemuk menunjukkan ekspresi sedih. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Long Ao melangkah maju dan menendangnya dengan keras, lalu memandang para pemuda lain dari suku itu dan berkata dengan penuh semangat. Mulai sekarang, aku akan mengikuti kakak Gu. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, tanyakan padaku, Long Ao, dulu. Long Ao mengatakan ini murni karena rasa terima kasih, karena Gu Chen sekali lagi telah mendapatkan kembali mimpinya dan memperoleh tempat dalam seleksi prajurit surgawi. Bahkan jika dia mengikutinya, itu bukan apa-apa, apalagi dia sangat kuat. Namun ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Bahkan Long Ao, yang posisinya direbut, tidak keberatan dengan Gu Chen ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Gu Chen itu telah memberikan ramuan sihir kepada Long Fang dan saudara laki-lakinya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Gu Chen ini tidak mungkin menjadi saudara ipar Long Ao, kan? Bab 779. Situasinya berubah terlalu cepat. Kakak beradik Long dan Gu Chen, yang seharusnya seperti api dan air, ternyata akur satu sama lain. Sungguh menakjubkan. Sebelum sekelompok orang barbar itu sempat bereaksi, kepala suku tua itu berjalan keluar dari kerumunan dengan senyum di wajahnya yang keriput. Sepertinya sesuatu telah terjadi selama hari-hari ketika kamu menghilang. Semua orang telah kembali dengan selamat, dan konflik antara kedua belah pihak telah lenyap. Ini adalah situasi yang paling ideal. Sebenarnya, telah terjadi banyak perdebatan di suku tersebut selama beberapa hari terakhir. Satu pihak bersikeras untuk mendengarkan instruksi Tuan Tang Ning, sementara pihak lain memiliki keluhan yang kurang lebih terpendam, yang membuatnya pusing. Setelah masalah itu terselesaikan, dia sangat penasaran tentang apa yang telah terjadi. Long Fang dan Long Ao sangat keras kepala. Untuk bisa membuat perubahan sikap yang begitu besar, pemuda bernama Gu Chen ini bukanlah orang biasa. Keempatnya mengikuti kepala suku tua itu masuk ke dalam suku dan menceritakan apa yang telah terjadi di perjalanan. Aku tidak menyangka teman kecilku Gu akan dikenali oleh leluhur tanaman merambat. Kepala suku tua itu mendengarkan seluk-beluknya dan menghela napas. Namun, Long Ao, kau benar-benar menerobos masuk ke area terlarang leluhur tanaman anggur sendirian. Apa yang kau pikirkan? Kepala suku tua itu pertama-tama memuji Gu Chen, lalu mengkritik Long Ao dengan beberapa kata. Long Ao tidak berani menjawab. Dia tahu bahwa dia hampir menyebabkan adik perempuannya, sepupunya, dan kakak Gu meninggal. Dia telah melakukan kesalahan besar. Kepala suku tua, Anda tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Ada alasan di balik ini. Lagi pula, semua orang selamat dan sehat. Mari kita lupakan saja masalah ini. Gu Chen berbicara mewakili Long Ao, dan Long Ao langsung memberikan tatapan penuh terima kasih. Long Ao pertama-tama menyerangmu secara diam-diam, lalu menerobos masuk ke area terlarang tanpa izin. Dia sudah melanggar banyak peraturan suku. Ekspresi kepala suku tua itu menjadi muram, dan beberapa orang yang ada di sana mulai berkeringat dingin karena Long Ao. Lupakan saja, jika Long Ao berhasil melewati seleksi prajurit surgawi, masalah ini akan dilupakan dan dia akan menebus kesalahannya. Namun jika ia gagal, ia akan dikurung di suku tersebut selama 10 tahun. Kepala suku tua itu segera memberikan hukuman. Long Ao sangat gembira ketika mendengarnya, dan saking senangnya ia sampai tidak bisa berkata-kata. Aku pasti akan lulus. Sang patriark menatapnya tajam, lalu menatap Gu Chen dan tersenyum. Sekarang masalahnya sudah teratasi, ke-10 anggota klan kita semuanya sudah berada di dalam klan. Kita bisa mulai mempersiapkan diri. Kita sudah agak terlambat. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Mari kita berangkat 2 hari lagi. Bagaimana menurutmu, teman kecil Gu? Gu Chen mengangguk. Kita akan mengikuti pengaturan dari patriark tua. Guk guk guk. Tiba-tiba, serangkaian gonggongan mendesak terdengar dari kawanan anjing itu. Gu Chen dan yang lainnya saling pandang. Oh tidak, dia hampir lupa tentang Black Dog. Ketika Gu Chen tiba, anjing hitam itu hampir matang, melompat-lompat gelisah. Beberapa anak nakal menaburkan jintan dan garam ke seluruh tubuhnya, dan sangat ingin memotongnya dengan pisau dan garpu. Pada akhirnya, anjing hitam itu diselamatkan secara alami. Ia sangat kelelahan sehingga roboh ke tanah, terengah-engah dan menggertakkan giginya. Dasar bocah kurang ajar, aku akan mengingat ini. Sang patriark tua memandang anjing hitam tak tahu malu itu dan berkata kepada Gu Chen dengan penuh makna. Sahabat kecil Gu, yang di sampingmu itu memang tidak biasa, tetapi menurut peraturan, dia tidak bisa ikut serta dalam seleksi prajurit surgawi bersamamu.
Sang patriark tua tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang anjing hitam itu, dan tidak memperlakukannya sebagai hewan spiritual Gu Chen seperti yang lainnya. Apa saja aturan seleksi prajurit surgawi? Gu Chen tidak tahu apapun tentang penilaian yang akan datang, jadi dia mengambil kesempatan untuk bertanya. Sejak runtuhnya alam abadi, alam ilahi telah memburu kekuatan-kekuatan yang tersisa dari alam abadi. Di antara mereka, surga kuno adalah yang paling gencar diburu. Oleh karena itu, untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan, surga kuno memiliki standar yang sangat ketat untuk merekrut prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Di antaranya, persyaratan usia, kualifikasi, dan garis keturunan untuk prajurit surgawi bahkan lebih ketat. Gu Chen bertanya dengan bingung. Mengapa alam ilahi terus memburu pasukan yang tersisa dari alam abadi? Apa konflik yang tak dapat didamaikan antara kedua belah pihak? Sejujurnya, Gu Chen masih belum banyak mengetahui perbedaan antara makhluk abadi dan dewa. Alam ilahi tidak hanya memburu para kultivator surga kuno, tetapi mereka juga memburu orang-orang yang memiliki tubuh penguasa. Ia bahkan lebih tidak memahami asal-usulnya. Kebenaran sejarah telah lama terkubur dalam debu. Sangat sulit bagi orang seperti kita untuk mengetahuinya. Menanggapi pertanyaan Gu Chen, patriark tua menggelengkan kepalanya. Tidak jelas apakah dia tidak tahu, atau dia merasa tidak pantas untuk memberitahu Gu Chen sekarang. Kalian hanya perlu mengetahui satu hal. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan dewa tidak pernah hidup berdampingan. Kita, para kultivator yang mewarisi warisan surga kuno, ditakdirkan untuk melawan para kultivator jalan ilahi. Ini juga akan menjadi bagian yang sangat penting dari seleksi prajurit surgawi, kenang patriark tua. Gu Chen mengangguk serius. Hal-hal ini sudah terlalu jauh darinya sekarang, dan tidak ada gunanya untuk menyelidikinya. Saat ini, dia hanya ingin lulus seleksi prajurit surgawi dan menggunakan sumber daya surga kuno untuk berkembang lebih cepat. Gu Chen tinggal di suku barbar selama 2 hari lagi. Selama 2 hari ini, sikap suku barbar terhadapnya berubah drastis. Sebelumnya, karena Long Ao, suku barbar bersikap dingin terhadapnya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Gu Chen telah menyelamatkan Long Ao dan yang lainnya, semua keluarga menjadi sangat antusias. Mereka tidak hanya berinisiatif mengundang Gu Chen untuk minum dan makan, tetapi mereka juga senang mendiskusikan keterampilan bertarung dengannya. Suku barbar cenderung mengikuti jalur pemurnian tubuh. Gu Chen menemukan bahwa ortodoksi mereka sangat mirip dengan seni bela diri kuno Wulingxian. Namun, keterampilan bertarung mereka lebih primitif, dan mereka lebih memperhatikan kekuatan satu orang untuk mengalahkan 10 orang. Gu Chen berkompetisi dengan banyak ahli muda. Dalam prosesnya, ia belajar dari kekuatan masing-masing dan menutupi kelemahannya. Ia juga sangat terinspirasi. Tubuh fisiknya lebih perkasa daripada kebanyakan anggota suku barbar. Hanya fisik istimewa Long Yun yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah 2 hari bertarung, Gu Chen menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan banyak ahli muda dari suku barbar. Dengan mengandalkan kemampuan pemahamannya, dia bahkan mencuri banyak keterampilan bertarung yang ampuh. Perlakuan terhadap anjing hitam di suku barbar juga telah membaik secara dramatis. Untuk menebus penderitaan yang dialaminya, kepala suku tua mengeluarkan anggur tua yang telah disembunyikan oleh suku barbar jauh di bawah tanah selama puluhan ribu tahun dan membiarkannya minum sepuasnya. Setelah minum, anjing hitam itu akhirnya berhenti berteriak bahwa ia ingin mencabik-cabik sekelompok anak nakal, dan bahkan membiarkan mereka menunggangi punggungnya. Hubungan antara kedua belah pihak telah membaik secara signifikan, dan 2 hari berlalu begitu cepat. Karena identitasnya, anjing hitam itu tidak bisa mengikuti Gu Chen untuk berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi, jadi ia tetap tinggal di suku barbar. Kepala suku tua secara pribadi memimpin Gu Chen dan 10 ahli muda dari suku barbar ke hutan belantara yang luas. Kepala suku tua, lokasi seleksi prajurit surgawi berada di bintang liar. Dalam perjalanan, Gu Chen sangat terkejut. Kepala suku tua itu menghindari pembicaraan tentang lokasi seleksi, dan bahkan banyak orang di suku barbar pun tidak mengetahuinya. Tentu saja tidak, seleksi prajurit surgawi akan diadakan di planet uji coba khusus. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Dan kau akan pergi ke sana melalui gerbang keabadian. Bab 780. Di surga kuno, terdapat planet-planet uji coba di setiap gugusan bintang utama, yang khusus digunakan untuk menyeleksi prajurit surgawi. Lokasi spesifik dari setiap planet uji coba sangat dirahasiakan, dan seseorang hanya dapat masuk melalui gerbang abadi di dalamnya. Gerbang abadi ini mirip dengan gerbang dewa di alam ilahi. Keduanya dapat digunakan untuk teleportasi jarak jauh, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada gerbang dewa. Hanya kultivator yang terkait dengan surga kuno yang mengetahuinya. Seperti yang dijelaskan oleh sesepuh itu, ia membuat serangkaian segel di reruntuhan. Tidak lama kemudian, pancaran cahaya pembatas muncul di sekitarnya, sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Pada saat yang sama, sebuah pintu misterius yang dikelilingi cahaya abadi muncul di hadapan semua orang. Ayo pergi, Pak Tua akan menemanimu. Sang patriark tua melangkah masuk ke gerbang keabadian terlebih dahulu, dan semua orang mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki gerbang abadi, muncul perasaan kekacauan ruang waktu. Gu Chen sengaja memperlambat langkahnya dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi kekosongan di sini. Sejak ia menguasai teknik rahasia Nirvana Void, ia menjadi sangat peka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dao ruang, seperti susunan teleportasi, karena hal itu akan membantunya menguasai teknik rahasia tersebut. Dia mencoba menangkap fluktuasi kekosongan gerbang abadi untuk menentukan kemana jalur ini mengarah dari bintang terpencil.
Sayangnya, dia gagal. Orang yang membangun gerbang abadi memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi di bidang antariksa daripada dirinya, sehingga sulit baginya untuk mengidentifikasi koordinat spasial secara akurat. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya terang muncul di hadapan mereka. Setelah melewatinya, mereka benar-benar tiba di planet percobaan. Semua orang berada di dalam pavilion, dan melalui jendela atap, mereka dapat melihat pemandangan planet ini. Di kejauhan terbentang gurun yang luas, dan di luar pavilion, terdapat banyak bangunan, dan banyak petani dari berbagai suku yang datang dan pergi. Gu Chen memandang ke kejauhan. Di atas gurun, bintang-bintang bergelantungan tinggi. Dia bisa melihat pemandangan di luar angkasa, dan dia yakin bahwa tempat ini berjarak banyak jalur bintang dari bintang terpencil. Hanya ada satu planet uji coba di galaksi bintang Bima Sakti, dan seleksi prajurit surgawi hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Prosesnya berlangsung selama 10 tahun, jadi setiap kali-kali ini, tak terhitung banyaknya kultivator dari ribuan jalur bintang berkumpul di sini, dan persaingannya sangat sengit. Sang Patriark tua melihat Gu Chen dan yang lainnya sedang memperhatikan kerumunan padat di bawah, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun seleksi prajurit surgawi hanya dilakukan di dalam Istana Surgawi kuno, Istana Surgawi kuno pernah memiliki sejumlah besar prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Keturunan dari prajurit surgawi dan jenderal surgawi ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Gu Chen melihat banyak ras aneh melalui jendela, dan merasakan banyak aura kuat. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi untuk seleksi ini. Sang Patriark tua membawa semua orang ke lantai bawah. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak kultivator dan menyapa mereka satu persatu. Mereka yang mengenakan jubah putih adalah prajurit surgawi yang ditempatkan di planet percobaan ini. Ketika aku masih muda, aku juga merupakan anggota prajurit surgawi. Pemimpin klan tua itu menunjuk ke sekelompok kultivator berjubah putih dan baju sirah abadi. Mata mereka bersinar terang, dan jelas terlihat bahwa kultivasi mereka luar biasa. Semua orang segera tiba di area tempat banyak kultivator muda mengantre. Di depan mereka terdapat 5 gerbang cahaya besar. Setiap kultivator yang berpartisipasi dalam seleksi, setelah melewati verifikasi identitas di gerbang, berjalan ke ruang ujian dan menunggu untuk memasuki gerbang cahaya untuk penilaian. Itulah gerbang 5 tingkat, ujian pertama seleksi prajurit surgawi. Lebih dari 70% kultivator akan tereliminasi. Sesepuh itu memberikan pengantar singkat, dan memimpin Gu Chen dan yang lainnya ke area identifikasi. Saudara Kulong, sudah 1000 tahun berlalu, tetapi kau masih terlihat sama. Diaken yang bertugas mengidentifikasi berkata sambil tersenyum ketika melihat Patriark tua itu. Patriark tua itu sudah sangat tua, dan dia juga seorang prajurit surgawi yang sudah tua. Dia telah membawa banyak junior barbar ke bintang pelatihan, jadi dia sudah akrab dengan para diakon. Deacon Wu, Anda masih sama saja. Saya ingin tahu apakah Anda bisa berpartisipasi dalam seleksi kali ini. Sang sesepuh mengobrol dengan Diakon Wu sambil tersenyum. Kalian agak terlambat mengikuti seleksi, tapi kalian beruntung. Kalian bisa berpartisipasi dalam seleksi hari ini. Diakon Wu berkata terus terang. Sang Patriark tua sangat gembira. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara datang dari belakang. Kau beruntung bisa ikut seleksi hari ini. Suer, kalian harus tampil bagus, jangan sampai kalah dari sekelompok barbar. Baik, kakek buyut. Seorang lelaki tua dari ras asing memimpin 10 anak muda, dan suaranya agak kasar. Gu Chen dan yang lainnya menoleh, sementara Long Yun dan yang lainnya mengerutkan kening. Barbar. Komentar yang agak diskriminatif ini jelas ditujukan kepada mereka. Siapakah lelaki tua ini? Dia mengenakan jubah prajurit surgawi, tapi dia sangat tidak sopan. Yu Xian, sungguh kebetulan. Wajah sang patriark tua memerah ketika melihat lelaki tua itu. Ini sungguh kebetulan. Sejak kau meninggalkan pasukan surgawi, orang tua itu mengira kita tidak akan pernah bertemu lagi. Pria tua bernama Yu Xian itu berkata sambil tersenyum, namun ada sedikit nada mengejek di matanya. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau dilihat dari jam, kita sudah tidak bertemu selama 20.000 tahun, kan? Kau tampaknya tidak begitu beruntung dalam 20.000 tahun terakhir, dan orang tua itu tidak jauh dari menjadi jenderal surgawi. Ada sedikit kesombongan di mata Yu Xian, yang membuat Long Yun, Long Ao, dan yang lainnya marah. Sang patriark tua mendengarkan sindiran itu dan berbalik tanpa berkedip sedikit pun. Deacon Wu, mohon verifikasi identitas junior saya dan izinkan mereka berpartisipasi dalam seleksi sesegera mungkin. Dia memilih untuk mengabaikannya. Lelaki tua itu, Yu Xian, tampaknya tidak puas dan melirik para junior dari kaum barbar. Hah, mengapa kamu membawa 11 orang? Deacon Wu, Anda tidak bisa melindungi kaum barbar. Menurut aturan, mereka hanya memiliki 10 tempat, sama seperti monster meraj. Setelah diingatkan oleh Yu Xian, Diakon Wu akhirnya menyadari bahwa ada satu orang lagi di tim barbar tersebut, dan dia pun bertanya. Saudara sesama petani Long, apa yang sedang terjadi? Pemimpin suku tua itu tersenyum tipis sambil melirik Yu Xian, yang sedang berusaha mencari kesalahan padanya. Teman muda Gu, kemarilah. Gu Chen berjalan keluar dengan tenang. Ini Gu Chen. Teman muda Gu bukanlah salah satu dari orang-orang barbar yang berpartisipasi dalam seleksi kali ini. Dia mewakili leluhur anggur, Jenderal Surgawi Barbar. Mendengar itu, Diakon Wu menatap Gu Chen dengan terkejut. Pewaris Jenderal Surgawi Barbar, ini adalah kali pertama hal ini terjadi.
Yuxian juga terkejut. Ketika langit kuno masih ada, Jenderal Surgawi Barbar itu pasti termasuk dalam 10 Jenderal Surgawi teratas, dan reputasinya bahkan sebanding dengan Kaisar Abadi. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada pewaris dari Dewa Barbar yang pernah berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi, dan itu adalah hal yang sangat penting. Saudara sesama petani Long, apakah itu benar? Mata Diakon Wu berbinar. Jika prajurit surgawi dari Dewa Barbar lahir di tangannya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu. Tetua Patriark itu memandang Gu Chen, dan Gu Chen melangkah maju. Tanda hijau di dahinya yang ditinggalkan oleh leluhur tanaman merambat untuknya sedikit terlihat. Setiap jenderal surgawi memiliki tanda unik yang menjadi ciri khas mereka, yang tercatat dengan jelas di surga kuno. Diakon Wu dengan cepat mengkonfirmasi identitas Gu Chen. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka jenderal surgawi barbar akan memiliki pewaris tahun ini. Dia sedikit bersemangat dan segera mengenali identitas Gu Chen. Tunggu, aku belum pernah mendengar tentang pewaris dari sang barbar abadi. Lagi pula, dia manusia, bukan barbar. Ini tidak masuk akal.